Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Asa Technical Trend Market Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 8 Juni 2023, hari yang menarik, akhirnya ditunggu-tunggu juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa channelnya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support konten itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sini sampai Jumat harian, Sabtu Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya 10,05 triliun dengan perdagangan asing hari ini net sell total 386 miliar. Dominan di pasar reguler 301 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 84 miliar. Market bagus, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Goto 43,5 miliar, BBRI 36,7 miliar, ICBP 34,1 miliar, Telkom 30,4 miliar, Astra 18,6 miliar, Indosat 17 miliar, Unit Tractor 16 miliar, Alfamart 13 miliar, Dharma 8 miliar, Adaro 8 miliar, Bumi 8 miliar, Unilever 7 miliar, Doit 5 miliar, Tower 3 miliar, INDF 2 miliar, MAPI 2 miliar, SSIA 2 miliar, KLBF 1 miliar, Bukalapak 300 juta. Kita sekarang masuk ke saham-saham jalur asing. Ada Bank Mandiri 99 miliar, NCKL 62 miliar, BBCA 43 miliar, MDKA 43 miliar, Mitratel 32 miliar, BBNI 25 miliar, Esadware 24 miliar, Excel 20 miliar, TPIA 20 miliar, Akra 13 miliar, Silo 12 miliar, ITMG 10 miliar, Gudang Garam 10 miliar, PTBA 10 miliar, IMAS 8 miliar, Cepin 7 miliar, Bivin 7 miliar, BTPS 7 miliar, Pegas 7 miliar, Agro 6 miliar, Antam 6 miliar, Inco 6 miliar, TSPC 6 miliar, SCMA 6 miliar, Pakuan 4 miliar, dan MTEK 2 miliar. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini IHSG berhasil menguat 0,7%. Candlenya bagus ya, beda sama ketika kemarin tanggal 6 Juni. Sebenarnya udah kejadian dua kali ya, ketika menyentuh sebuah downtrend line. Di sini kemarin itu tanggal 6 rejectnya masih kuat. Artinya tanggal 6 itu seller masih kuat di area ini. Tapi kalau kita perhatikan hari ini seller sudah mulai melemah, dan buyer pun sudah mendominasi di area yang sellernya harusnya kuat. Seperti itu. Artinya bottomnya sukses. Kalau menurut saya, kita menyentuh 6.600, 6.500 itu bottomnya sukses, tidak membentuk lower low lagi, dan sekarang yang dibutuhkan adalah higher high untuk sebuah konfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika dia break 6677, yaitu high kemarin Selasa tanggal 6 Juni 2023. Dan target terdekat kalau misalkan kita tarik Fibonacci, maka ada di area sini 6750-an adalah target terdekat dari IHSG. Jadi kalau misalkan dia break 6677, maka IHSG terdekat berpotensi naik ke area 6750 seperti itu. Nah, nanti tinggal di sana kita lihat responnya, apakah mau kembali menguat breakout atau retracement dulu membentuk inverted head and shoulder pun bisa juga. Yang jelas kalau dilihat dari candle hari ini, event tarikan di belakang ya, cuman saya cukup optimis melihat market pergerakannya bakal bagus untuk jangka pendek. Kalau jangka menengah kita masih sideways, bakalan gini-gini aja sampai breakout atau breakdown. Tapi kalau jangka pendek, karena kita sudah terlihat cakep marketnya, tinggal menunggu konfirmasi 6677, dan kalau break maka target terdekat ada di sekitar 6750. Nah, ini masih ada spread sekitar berapa persen nih? 1% ke atas, dan bisa dimanfaatkan untuk trading yang kondusif di IHSG. Seperti itu. Dan batas resiko masih sama 6.600 sampai 6.500. Selama tidak jebol area tersebut, market kita masih sideways. Dan kalau misalkan memang ini mau sideways, mentok ke target sidewaysnya, which is itu di area sekitar 6.900 sekian, atau kita bulatin 7.000 ya, 69 sampai 7.000. Kalau menyentuh area sideways, nanti perlu diperhatikan lagi apakah dia bakal breakout atau dia mau melanjutkan sideways-nya, seperti itu. Jadi intinya tinggal gunakan area tertentu, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Alhamdulillah juga stok bitnya sudah aman, jadi bisa kita gunakan nanti untuk bandarmologinya juga. Kita masuk ke yang dijual asing hari ini. Saya pengen mulai dari Excel kemarin saya bahas ya. Saya pengen coba cek NCKL saham IPO ya. PTBA ini masih on track juga. Boleh deh kita bahas PTB aja deh. Untuk reminder ya, ini masih on track sebenarnya. Memang hari ini jatahnya dia naik. Oke,
Hari ini PTBA naik, dia berhasil naik 3,45%. Candlenya bagus, volumenya juga terlihat cakep. Cuman memang sayang meninggalkan gap ya. Terakhir kalau nggak salah kita bahas PTBA itu di sini tanggal 5 Juni ya, masih ada kontennya. Dan waktu itu target terdekatnya memang di sini 3250 target dari PTBA 3250 sampai 3300. Setelah itu dia ada reject dulu walaupun volumenya cukup besar ya rejectnya. Dan sekarang dia sudah berhasil menguat lagi walaupun belum higher high. Kalau shadow sudah higher high, tapi kalau dari closingan masih belum higher high. Dan kalau menurut saya view masih sama untuk PTBA ini. Misalkan besok dia breakout 3300, maka target terdekatnya itu adalah di sekitar 3450, baru di area 3600 seperti itu. Yang perlu diwaspadai adalah area gap ini ya, karena di sini itu artinya supply sangat besar. Gap itu kan terjadi karena demand dan supply tidak balance ya. Kalau misalkan kita perhatikan ada candle-candle kayak gini, artinya kan di sini kan kelihatan, oke, walaupun ada supply, ada demand, tapi demand cenderung lebih kuat. Artinya dia harga terus menaik, itu terlihat dari tren. Tapi kalau misalkan kita lihat bentuknya kayak gini, ini kan kayak nggak ada supply sama sekali, nggak ada demand sama sekali, supply-nya banyak banget. Akhirnya apa? Gap down sampai jadi 3.300 dari 4.200. Itu turun Rp1.000 sendiri ya. 42 sampai 33 ya, 900 rupiahan lah, itu turun 20% gap downnya seperti itu. Dan artinya apa? Supaya di sini yang belum kejemput itu kalau misalkan kita menyentuh ada potensi untuk dia akhirnya keluar. Maka dari itu kenapa kok gap itu disebut support, biasanya dijadikan support resist ya, karena di sini adalah imbalance area atau area yang tidak balance, dan ketika menyentuh most likely supply atau demand atau supply yang tertinggal tadi bakalan exit juga. Artinya masih ketinggalan lah gitu. Jadi ya worst case skenario nya kalau misalkan ini pullback doang, mungkin bisa nutup gap sampai sini. Walaupun kalau sampai full saya pun kurang optimis juga untuk PTBA ini. Baru setelah itu dia bakalan lower low. Itu untuk view jelek. Cuman untuk view bagusnya ya ada juga. Ya dia berhasil breakout, higher high dan kembali bullish. Tuh ya intinya tetap biarkan market mengkonfirmasi aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk kita gunakan view kecil ini dulu untuk target terdekat ya, gunakan area tadi, dan ya untuk PTBA. Kita lihat dalamnya, naik volumenya tidak terlalu oke. Ketika naik pun juga disertai distribusi. Ini kalau menurut saya juga bukan kenaikan yang bagus. Memang batu bara kalau menurut saya sih buat trading pendek dulu aja. Ini kalau menurut saya ya, tapi untuk ke teman-teman silahkan kembali ke masing-masing. Dan ya yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk PTBA saya lanjutkan. Saya pengen coba cek si agro boleh deh kita bahas agro. Yang hari ini ikut menguat juga. Happy cuan untuk yang di grup, karena kemarin ada setupnya ya dari si agro ini. Kalau misalkan ada yang mengeksekusi, jadi memang jatahnya naik agro hari ini ya. Agro naik 3,89%, candlenya tidak terlalu solid, volumenya tapi bagus kalau menurut saya si agro ini. Dan ini adalah setup kemarin dari si agro yang saya call di grup ya. Jadi memang setupnya adalah falling wedge, dan ketika berhasil breakout sempat retracement, stop loss di bawah 350 dan tidak kena stop loss ya, dan akhirnya hari ini berhasil menguat menyentuh targetnya 378 dan sudah hit hari ini. Kenapa kok 378? Karena cuman cari trade pendek dan cuman mengincar target falling wedge seperti itu. Dan agro sudah menyentuh falling wedge-nya, dan saya rasa sih kalau dilihat dari reject kuat ini ya ada potensi untuk retracement dulu seperti itu. Nah, retracement-nya kemana? Saya rasa bakal menarik kalau ada perlawanan di sini 366 sampai area 360. Jadi misalkan besok agro melemah, pertama lihat volumenya. Ketika melemah, nanti kita lihat volumenya besar atau kecil. Kalau volumenya kecil pantau. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk area 366 sampai 360 dan ada respon buyer muncul di sana, baru ikut entry dan gunakan setup inverted head and shoulder kiri, head, lalu ini calon shoulder kanannya seperti itu. Tapi bisa juga agro besok konsol di atas, misalkan bikin continuation langsung higher high lagi, itu bisa juga. Semua bisa terjadi di market seperti itu. Cuman kalau menurut saya dilihat dari reject yang cukup kuat hari ini ada potensi untuk retracement dulu dari agro. Tapi dia nggak jelek selama dia tidak lower low. Untuk view kecilnya jadi perhatikan area-area tadi. Sedangkan resist masih ada di area 378 sampai 380. Nah, untuk bigger view kita perlu zoom out dan kita lihat gambaran besarnya, di mana agro ini mau nggak mau, suka nggak suka, dia masih punya structure downtrend karena dia punya pergerakan lower high lower low dan seterusnya. Memang sudah ada yang di break oleh si agro, cuman dia masih ada yang belum di break, jadi memang masih belum semua seperti itu. Dan ya
Kalau menurut saya sebenarnya ini sudah cukup menarik dari si Agro ini. Kenapa kalau saya bilang menarik pada big review? Jadi ya yang sebelumnya dia turun downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau perhatikan Agro ini sudah berhenti membentuk lower low, alias dia sudah mulai same low. Walaupun ada false-nya, false break-nya, tapi dia sudah, kalau menurut saya sudah mulai same low seperti itu. Dan yang dibutuhkan sekarang hanyalah konfirmasi. Konfirmasi pertama adalah breakout dari downtrend line ini, karena mau nggak mau, suka nggak suka, dia juga masih punya downtrend kecil ya. Dan kalau berhasil break, dia perlu break high, dan konfirmasi untuk bullishnya adalah ketika dia break 466 seperti itu. Jadi selama belum break 466, Agro manfaatin buat trading pendek dulu aja. Mindsetnya masih downtrend. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout downtrend line, breakout 466, baru bullishnya bakalan lumayan untuk si Agro seperti itu. Nah, untuk sekarang ini ya, karena juga terlihat dia punya lower high, ada potensi juga dia membentuk sebuah falling wedge ya dari si Agro ini. Jadi tetap perlu diperhatikan ketika nanti kena downtrend line. Kalau kita tarik Fibonacci, kira-kira ada di sini, bisa dari sini ya, 430 sampai 430 sampai low-nya di 352. Dan ya, untuk sekarang target Agro ini baru ke sini, 398 atau 400 sampai 412 tuh. Nanti perhatikan di situ ya, kalau misalkan dia besok retracement, head and shoulder, inverted head and shoulder ketika menyentuh area ini, nah itu dilihat responnya. Kalau misalkan buyer kuat, dia breakout kasih konfirmasi bullish. Tapi kalau misalkan dia ternyata gagal break lalu terlihat reject yang kuat, hati-hati, karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, dia masih downtrend dan berpotensi bikin descending triangle. Nah, untuk sekarang tinggal gunakan area tadi aja untuk support dari 370 atau 360 juga nggak masalah, sampai dari 370 sampai 360 support Agro saat ini. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan Fibo ini 380, 388, 400, 412, 430 seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini distribusinya besar banget untuk si Agro. Cuman kalau saya lihat sih ya ini distribusi sih, tapi agak aneh ya transaksinya ya. Ini dia jualan 7,5 miliar si ZP ini, 7,5 M, yang beli cuman 1,1 M. Sedangkan buyer dan sellernya hampir sama, 31, 30. Harusnya kalau memang ini adalah transaksi tektokan bikin volume ya, biasanya kanan kiri bakal sama, CC nya 7M, ZP nya 7M, bawahnya tinggal nanti retail. Tapi ini nggak tahu kok agak aneh. Ya, intinya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Agro kita lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing. Tuh, hari ini Goto kita bahas deh ya, karena mumpung rame. Kemarin-kemarin nggak pengen bahas karena masih efek rebalancing ya. Cuman kalau menurut saya hari ini sudah mekanisme normal. Oke. Hari ini Goto berhasil naik, dia naik 7,76% dengan candle yang bagus juga. Volumenya pun tapi agak disayangkan tidak terlalu besar. Sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu Goto, di mana sebelumnya dia downtrend dan bottom di area 81. Di 81 dia berhenti membentuk lower low dan akhirnya dikonfirmasi membentuk higher high. Sempat naik sampai 132 dan koreksi sampai 88. Area tersebut adalah area Fibonacci 0,618 sampai area 0,786. Ini sebenarnya sudah ada indikasi dari bullish ya. Kenapa? Karena ya dia start membentuk yang namanya higher low. Yang sebelumnya di sini harusnya ya kalau memang dia mau sideways ya dia bakalan turun sampai 81 lagi. Tapi ternyata kemarin dia sampai 90, 89 doang sudah ada reject. Seperti itu, artinya ada indikasi Goto ini mau reversal. Seperti itu. Nah, setelah itu Goto membentuk yang nama inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Sebenarnya masuk salah satu setup ya di grup cuan-cuan saham. Cuman memang untuk tanggal 31 Mei ini agak apa ya, ya bukan mekanisme market biasa. Jadi ya dia arah naik 34%, volumenya jumbo banget. Cuman ya biasa rebalancing, habis itu dia ARB 2 kali turun sampai 155 dan hari ini bottom di 113. Sebenarnya terlepas dari berita yang ada, saya rasa kalau misalkan kita pakai price action, Goto ini berpotensi sedang retest inverted head and shoulder-nya, di mana kemarin dia shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout pakai rebalancing, retest ya. Resisten become support seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat dari rejectnya sih cukup menarik sebenarnya si Goto ini. Dan ya ada potensi saat ini Goto bakal uji higher high seperti itu. Dan saya rasa kalau misalkan Goto sampai berhasil breakout area 132 itu bakalan sangat cakep. Kenapa? Ya karena dia punya higher low higher high
which is structure uptrend dari view yang lebih besar, low, high, higher low, higher high, seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang Goto biarkan dia uji area 132. Kalau misalkan dia break 132, nanti retracementnya dipantau seperti itu. Karena memang ya dia sudah mulai fase bullishnya kalau break 132 seperti itu. Untuk support sekarang masih di sini 119 sampai 117. Dan itu neckline inverted head and shoulder-nya ya. Dan untuk resist terdekat biarkan dia uji 132 dulu. Kalau break 132 baru saya rasa bakalan cakep banget. Targetnya pun bisa lumayan juga seperti itu. Kita lihat dalamnya. Kemarin beberapa waktu terjadi akumulasi, cuman saya setiap bikin konten Goto selalu ikuti price action aja. Karena ya terlepas dari gak terlalu jelas akum distribusinya tuh, setelah itu juga dia terlalu liquid ya. Jadi gak bisa kayak perfect akum atau perfect distribusi, pasti ada yang nyantol aja seperti itu. Jadi ya buat trading aja, ikuti price actionnya karena dia juga super liquid, semua model bisa masuk ke sini, tinggal jangan sampai kalah tradingnya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Goto. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread. Thermal time high masih on track dengan view, tidak saya bahas dulu, saya pengen coba cek DOIT. Ini juga coil related, sebenarnya bukan masalah dia ada hubungan sama Goto ya, cuman ada hubungan tapi saudara jauh lah intinya. Cuman saya tadi kebetulan juga ketika market jalan saya lihat lumayan menarik si DOIT ini. Nah kita bahas saja di mana hari ini DOIT berhasil naik, dia naik 3,05%, candlenya belum terlalu solid dan volumenya pun juga belum terlalu besar. Kalau kita zoom in memang terlihat ada volume yang cukup bagus peningkatannya, tapi kalau kita zoom out belum signifikan sama sekali. Nah kita bahas view-nya, dimana sebelumnya DOIT ini terkoreksi ya dari puncaknya itu di sekitar area 655, dia koreksi sampai ini berapa nih? Ini high-nya 645. Nah ini low-nya di 266 atau 244. Oh 264 pas ya. Jadi setelah dia puncak, dia reversal di sini double top ya, top 1, top 2 sampai gap down, turun sempat pullback dan akhirnya dia lower low lagi. Di area 266 DOIT tidak membentuk lower low dan kemarin sempat memang terlihat mau reversal ya. Saya kira ascendingnya di sini 1 2 3. Cuman memang agak meragukan ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ketika di sini dia breakout-nya itu tidak terlalu kuat. Ya, kalau misalkan ascendingnya di sini, ini kan 1, 2 breakout. Nah, harusnya kalau valid breakoutnya, candlenya itu solid dan volumenya gede. Tapi kalau kita perhatikan, ketika dia breakout itu candlenya nggak jelas, volumenya pun juga tidak ada sama sekali. Alhasil dia false break, uji resist doang 340, lalu koreksi lagi sampai 290. Satu hal yang menarik, dia mulai merespon sebuah uptrend line yang kita tarik dari bawah sampai ke sini. Kena, rebound, kena, rebound, kena, rebound, kena lagi, rebound lagi. Seperti itu. Dan kalau menurut saya saat ini dia berpotensi membentuk higher high pada structure yang lebih besar. Cuman memang belum ada konfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika besok dia break area 340. Jadi kalau misalkan DOIT break 340, saya rasa dia bakal membentuk yang namanya cup and handle. Cup and handle. Dan yang perlu diperhatikan adalah volumenya. Jadi ketika besok misalkan contoh besok DOIT break, guys lihat volumenya, apakah candlenya solid, volumenya besar, karena itu yang bakalan jadi patokan untuk valid atau false dari breakoutnya, seperti itu. Dan sama kayak batu bara lain, saya rasa ini masih view-nya pullback. Jadi ya manfaatin kenaikannya aja, tapi jangan lupa TP, karena ya kalau menurut saya itu pullback sih ini, tapi itu menurut saya pribadi ya, seperti itu. Untuk target maksimal di mana Mas? Target maksimal di sini 458. Ya, di area Fibonacci 0,618 sampai 0,786 pas nutup area gap seperti itu. Tapi sebelum menuju ke sana jelas banyak resist ya. 372, 412 dan kalau kita lihat sellernya ini kuat-kuat. Jadi besok dia bakalan uji apakah bayarnya kuat atau enggak. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau support masih di area 326 dan biarkan besok dia break 340. Ternyata menarik sekali dalamnya. Saya nggak tahu soalnya. Lama ngecek DOIT. Dan ternyata kalau dilihat dari akumulasinya, DOIT ini sangat menarik. Kalau kita lihat ya, ini indikasi akumulasi yang sangat bagus, konsisten, jumbo-jumbo. Ini kan juga cenderung sideways ya, dia sideways disertai dengan akumulasi. Tuh startnya anggaplah dari sini. Nah di sini dia mulai bottom dan mulai start di akumulasi. Tuh dari indikator cakep, pada movement juga cakep. Cuman memang bukan asing yang akumulasi, tapi ya nggak masalah.
Tuh. Jadi so far kalau dari what to buy-nya, kalau kita pakai pertimbangan bandarmologi ya, Doit bagus. Tinggal cari when to buy-nya, tinggal pakai price action aja. Cukup menarik ya dari akumulasinya, tinggal batasi resiko aja. Untuk Doit kita lanjutkan. Saya pengen coba cek yang, kita masuk ke yang merah-merah, kita cari yang ada spread seperti biasa. Karena kalau nggak ada spread tidak menarik. Satu rekomendasi saya bahas ya. Apa ini? Kecil-kecilan ini merah-merah hari ini. Properti koreksi ya, wajar lah, dan naik kuat juga. Saya pengen bahas BRIS aja deh untuk yang di merah-merah hari ini. Sebenarnya naik turunnya nggak banyak, dia cuman turun berapa tuh? 1,46% ya. Cuman saya pengen bahas aja. Oke. BRIS hari ini turun 1,46%. Candlenya sih tidak terlalu solid juga, dan volumenya juga terlihat kecil juga. Tuh, sebelum kita bahas view kecil BRIS, kita bahas bigger view-nya BRIS dulu, dimana sebelumnya dia koreksi dari puncaknya. Di sini dia bottom, dan setelah berhasil breakout dan konfirmasi, dia terlihat masih galau sebenarnya BRIS ini ya. Ini kan masih area resist ya, even beberapa kali break, tapi saya rasa ini masih false break juga. Seperti itu. Nah, untuk sekarang BRIS saat ini sedang di area resist, jelas, karena itu di area 175 sampai 1800 itu resistnya BRIS. Dan kalau misalkan teman-teman masih inget ya, kemarin ketika dia double top di sini, saya sudah wanti kalau naik ada potensi ini pullback doang, seperti itu. Dan ya, dia double top, breakdown, naik sampai 1755, lalu dia akhirnya koreksi lagi. Nah, kalau menurut saya ini masih bisa ditoleransi sebenarnya BRIS itu. Gunakan area 1660 ya. Kalau misalkan dia bertahan harusnya oke, tapi kalau jebol ya ada potensi dia bakal uji area support lagi di sekitar 1500 seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dalamnya juga terlihat momentumnya melemah, yang sebelumnya bertahan di atas MA20 mulai duduk di bawah MA20, tinggal dead cross aja kalau memang dead cross. Tapi kalau kita lihat transaksi memang sebenarnya masih bagus ya. Tapi ya kita kan entry exit pakai TA, jadi ya jangan digunakan alasan untuk nyangkut seperti itu. Ya, patokan di 1660. Untuk next support ada di area 1600 dan 1500 seperti itu. Menurut saya ini retracement-nya masih bisa dipantau, tinggal kita lihat aja dia mintanya gimana. Saya pengen masuk ke time frame yang lebih besar biar jelas ya, siapa tahu ada view-view tertentu. Dan kalau kita lihat weekly-nya juga sudah dead cross, sudah valid. Ini belum sih sampai besok ya. Ini kan weekly, closingnya Jumat, besok hari terakhir. Kalau misalkan tidak dibenerin, ya sebenarnya udah dead cross juga sih ini. Tapi closingnya masih besok. Kalau misalkan dia memang dead cross dulu, ya memang berarti ada potensi untuk pelemahan dari si BRIS seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cari area retracement-nya, misalkan dia melemah kira-kira bisa sampai mana? Pertama kita bisa identifikasi dulu dari uptrend-nya, di mana dia sudah patah dan juga sudah double top. Jadi kita bisa tarik retracement aja dari bawah 1095 sampai high-nya kemarin itu di 1820. Nah, ini adalah beberapa area support dari BRIS ya. 1500 nih yang cukup kuat kalau menurut saya. Ini kita ngomongin weekly ya, udah bukan di daily lagi. Misalkan jebol ya nextnya 1400, baru setelah itu 1300 seperti itu. Dan ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk BRIS. Saya lanjutkan, kita masuk ke yang hijau-hijau. Arto udah rame sih, nggak apa-apa lah, saya bahas lah. Hari ini juga dapat TP-an Arto, jadi saya juga sudah TP untuk si Arto ini. Oke, kita bahas, agak rumit, saya cari target jangka pendek soalnya. Kita hapusin dulu. Nah, oke, hari ini Arto berhasil naik, dia naik 11,79%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus ya. Terlihat volume yang menguat. Kalau kita lihat memang kecil-kecil karena beberapa kali kena rebalancing ya. Tapi kalau kita zoom in memang terlihat bagus volume hari ini. Ini yang saya maksud dengan breakout-nya valid. Candle-nya tidak galau, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Terakhir Goto masuk screeningan ketika dia berhasil breakout dari yang namanya falling wedge. Di sini dia terus-menerus menurun, tapi mulai terjadi divergent dan akhirnya kemarin dia sempat breakout
kena high, retracement dulu, sempat false break, turun lagi sampai 2200 dan sekarang naik sampai 2900. Nah, saat ini kalau kita perhatikan Arto ini sebenarnya sudah sampai target awalnya ya, Fibonacci 0,618 sampai area Fibonacci 0,786. Ditambah juga kalau misalkan kita mencari target higher high dari sini ya, 2670 sampai low-nya di sini 2240. Nah, si Arto ini memang sudah kena target di area 2850 sampai 2970. Jadi kalau by penguatan dia sudah kena target. Tapi kalau kita lihat dari candle memang belum terlihat ada seller. Jadi memang ya ada potensi juga besok dia lanjut lagi. Tapi nggak ada yang tahu juga seperti itu. Nah, ini untuk view yang kecil. Tapi kalau misalkan kita ngomongin view yang lebih besar, di mana kita pakai setup falling wedge. Jadi sebenarnya kita bisa tarik dari atas ini 6300 sampai low-nya itu ada di 1960. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Arto. Next besok ada di sekitar 3070, itu cukup kuat ya, 382 tambah juga area supply gap. Nextnya 3520 baru 4040. Kalau menurut saya pribadi, ini saya rasa Arto set targetnya di sini 4040 sampai 4920. Di area pullback dulu, pas nanti kena downtrend line besarnya dulu juga. Ini ya, kita zoom out. Ini kan ada downtrend line besarnya. Targetnya saya rasa untuk jangka menengah, pendek menengah ke situ sih, 4000 sampai 4920. Tapi ya perjalanannya pasti juga bakalan banyak lika-likunya ya, nggak ujuk-ujuk jebret naik berapa persen nih? Naik 44% gitu pasti juga enggak. Jadi ya pasti nanti ada reject dulu dari resist, higher low, higher high, atau bahkan mungkin besok bisa pullback dulu retest neckline dari si Arto seperti itu. Nah, another view, kalau misalkan kita gunakan setup inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head shoulder kanan, kita bisa tarik target ketinggian dari chart patternnya itu sekitar 3520. Dan kalau saya pun juga saya setuju targetnya terdekat di sini kalau dari chart pattern. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support saya rasa masih di area 2600 ke bawah. Jadi ya memang bukan entry yang bagus untuk saat ini. Siapa tahu misalkan dia kena reject, retracement dulu itu baru bakal menarik. Yang jelas saya rasa Arto bisa dimasukin watchlist lah, karena terlihat ada penguatan yang masih lumayan. Ya kalau target lumayan optimis, masih 50% upside ya. Kalau dari hari ini ya dikurangin sendiri seperti itu. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, auto akumulasi, price action bagus, momentum menguat, tinggal golden cross aja. Kalau pullback boleh dipantau lagi sih untuk si Arto ini. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Arto. Dan sepertinya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.